warahmatullahi wabarakatuh. Let we introduce we group. We are from 4B Public Accounting, Polytechnic State Pontianak. My name is Rohit Najjar Sultan. My name is Andri. Baik kawan-kawan, jadi di sini kami akan membahas tentang cukai. Mungkin kawan-kawan di sini tidak asing lagi mendengar kata cukai. Apa sih itu cukai? Apa itu cukai? Cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik sesuai dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Karakteristik yang dimaksud dalam Undang-Undang Cukai antara lain adalah: yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan; yang kedua, peredarannya perlu diawasi; yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan pengusaha barang kena cukai atau biasa disebut reksan cukai, diawasi oleh pemerintah. Kemudian, di Indonesia, barang yang dikenakan cukai yaitu: yang pertama, etil alkohol; yang kedua, minuman mengandung etil alkohol; dan yang terakhir, yaitu hasil tembakau. Etil alkohol atau biasa dikenal dengan etanol, alkohol absolut, alkohol murni, alkohol saja, adalah cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, yang memiliki nama senyawa kimia C2H5OH. Etil alkohol atau etanol biasa dihasilkan menggunakan fermentasi gula yang kemudian didestilisasi. Etil alkohol biasa digunakan sebagai bahan pembuatan minuman beralkohol. Etil alkohol juga biasa digunakan sebagai spiritus bakar, bahan pembuatan obat-obatan, dan kemudian sebagai bahan pencampur cat dan juga diinfektan. Tarif cukai etil alkohol ditetapkan menggunakan jumlah dalam satuan rupiah untuk setiap satuan etil alkohol. Besaran tarif cukai etil alkohol dihitung berdasarkan kandungan etil alkohol dan satuan volume etil alkohol. Etil alkohol dapat berasal dari produksi dalam negeri maupun luar negeri, yang biasa disebut dengan impor. Ini merupakan tarif cukai etil alkohol menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.010/2018. Etil alkohol, golongan tanpa golongan. Kadar etil alkohol dari semua jenis etil alkohol dengan kadar berapapun. Tarif cukai per liter untuk produk dalam negeri sebesar Rp20.000, untuk impor sebesar Rp20.000. Minuman mengandung etil alkohol atau MMEA termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan. Dan proses pembuatannya adalah jenis barang yang kena cukai. Contoh dari MMEA adalah seperti amer, whisky, dan lain-lain. Tarif cukai minuman mengandung etil alkohol. Adapun besaran tarif cukai yang mengandung etil alkohol berdasarkan PMK nomor 158/PMK 010/2018 dapat dilihat. Akan saya tampilkan beberapa foto terhadap tarif untuk minuman mengandung etil alkohol. Hasil tembakau yang meliputi rokok, sigaret, cerutu, tembakau, iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah barang kena cukai. Liquid vape atau cairan rokok elektrik juga termasuk barang kena cukai, karena termasuk dalam kategori hasil pengolahan tembakau lainnya. Tidak semua liquid vape merupakan barang kena cukai. Hanya liquid vape yang mengandung esens atau konsentrat tembakau yang masuk dalam kategori barang kena cukai. Besaran tarif cukai berupa hasil tembakau diatur dalam PMK nomor 109/PMK.010/2022. Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau.
Nomor 1. Pengusaha pabrik. Jenis sigaret kretek mesin. Golongan 1. Batas jumlah produksi lebih dari 3 miliar batang. Golongan 2. Batas jumlah produksi tidak lebih dari 3 miliar batang. Nomor 2. Pengusaha pabrik. Jenis sigaret putih mesin. Golongan 1. Batas jumlah produksi lebih dari 3 miliar batang. Golongan kedua, batas jumlah produksi tidak lebih dari 3 miliar batang. Nomor 3. Pengusaha pabrik sigaret kretek tangan. Golongan 1. Batas jumlah produksi lebih dari 2 miliar batang. Golongan 2. Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang. Golongan 3. Tidak lebih dari 500 juta batang. Nomor 4. Pengusaha sigaret putih tangan. Golongan 1. Batasan jumlah produksi lebih dari 2 miliar batang. Golongan 2. Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang. Golongan ketiga. Tidak lebih dari 500 juta batang. Nomor 5. Pengusaha pabrik sigaret kretek tangan filter atau sigaret putih tangan filter. Golongan tanpa golongan, batas jumlah produksi tanpa batasan jumlah produksi. Nomor 6. Pengusaha pabrik sigaret kelembek kemenyan. Golongan 1. Batasan jumlah produksi lebih dari 4 juta batang. Golongan kedua tidak lebih dari 4 juta batang. Nomor 7. Pengusaha pabrik jenis tembakau iris. Golongan tanpa golongan, batasan jumlah produksi tanpa batasan jumlah produksi. Nomor 8. Pengusaha jenis rokok kelobot atau rokok daun. Golongan tanpa golongan, batasan jumlah produksi tanpa batasan jumlah produksi. Nomor 9. Pengusaha pabrik jenis cerutu. Golongan tanpa golongan, batasan jumlah produksi tanpa batasan jumlah produksi. Kemudian selanjutnya untuk batasan harga jual, eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri, teman-teman bisa melihat di tabel yang telah saya sajikan. Dan untuk tarif cukai dan jual eceran minimum terhadap hasil tembakau yang diimpor adalah sebagai berikut. Pelunasan cukai. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Adapun cara pelunasannya dapat dilaksanakan dengan yang pertama, pembayaran. Yang kedua, pelekatan pita cukai. Dan yang ketiga yaitu pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Sedangkan untuk cukai atau barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Penundaan pelunasan cukai. Pembayaran pelunasan cukai dapat diberikan kepada pengusaha dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melakukan pelekatan pita cukai. Paling lama 45 hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan cara dengan pembubuhan tanda cukai lainnya. Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada importir barang kena cukai yang diberikan selama 60 hari sejak pemesanan pita cukai. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyaluran, atau pengusaha tempat penjualan eceran. Pencacahan, penimbunan, pengeluaran, dan pemasukan BKC. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi atau pelarian cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan diberikan wewenang melakukan pencacahan untuk memastikan jumlah etil alkohol yang belum dilunasi cukainya di pabrik etil alkohol, tempat penyimpanan atau tempat penyimpanan khusus pencampuran. Penyegelan. Tata cara penyegelan bea dan cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010. Penyegelan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel, atau meletakkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak negara. Pemeriksaan dan sanksi. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang ditunjuk dan diberikan kewenangan pemeriksaan guna mendapatkan data dan penilaian terhadap dokumen dan fisik barang.
Sanksi terhadap pengusaha yang tidak membayar cukai yaitu penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Sebagai hukuman tambahan, dikenakan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai atau paling banyak 10 kali cukai yang harus dibayar.